Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mengajar secara gallery walk. Gallery walk sendiri di sini menggunakan konsep siswa diberikan tugas untuk membuat sebuah rangkuman atau mind map yang nantinya ditempelkan pada dinding. Setelah itu setiap kelompok nanti berputar, nanti melihat karya dari kelompok lain. Dari situ nanti diberikan penjelasan oleh kelompok yang membuat materi tersebut. Di sini kami menggunakan media Zoom untuk merepresentasikan pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, nantinya akan ada penggambaran bahwasanya tugasnya itu ditempelkan pada dinding. Nah, yang satunya lagi kita gambarkan sebagai bentuk word, sebagai bentuk kejelasan atas materinya tersebut. Oke, silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pelajaran dunia hari ini. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Sebelum itu kan kita sudah tahu bahwasanya di dunia ini di atom. Nah, penyusun dari atom sendiri itu ada proton dan elektron. Nah, itu ada kaitannya dengan asam dan basa. Nah, secara garis besar, asam dan asam itu adalah suatu senyawa yang memiliki H+ dan bisa mendonorkan H+. Sedangkan pada basa, itu adalah suatu senyawa yang memiliki OH- dan mendonorkan OH-. Dari definisi itu, nantinya diklasifikasikan menjadi 4, yaitu asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Untuk asam kuat sendiri, itu adalah semua yang bisa terionisasi secara sempurna dan menghasilkan H+. Sedangkan pada basa, itu adalah suatu senyawa yang dapat terionisasi secara sempurna dan menghasilkan OH-. Nah, untuk yang kuat, itu karena dia terionisasi secara sempurna, maka derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Nah, untuk yang asam lemah, itu adalah suatu senyawa yang dapat terionisasi secara sebagian dan menghasilkan H+. Begitu juga pada basa lemah. Dia adalah suatu senyawa yang dapat terionisasi sebagian dan menghasilkan OH-. Karena asam basa lemah itu terionisasi secara sebagian, maka derajat ionisasinya lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Derajat ionisasi itu tidak ada yang min. Nah, dari keempat klasifikasi tersebut, nah silakan kalian cari referensi mengenai asam dan basa. Dalam asam dan basa sendiri itu ada skalanya. Seperti kayak luas itu ada skalanya seperti meter persegi. Kalau volume itu ada meter kubik. Nah, kalau di asam dan basa itu ada namanya pH. Nantinya juga ada klasifikasi lagi. Kalau untuk asam itu pH, kalau basa itu pOH. Nah, itu juga nanti kalian bisa cari seputar rumus-rumusnya apa kayak gitu, dan sifat-sifatnya dari asam basa itu apa saja. Terus kan asam basa itu pengertiannya ada beberapa teori yang mungkin bisa dipaparkan juga. Nah, untuk itu saya bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Amal dan Jihan yang akan membahas tentang asam, sedangkan pada kelompok 2 ada Melisa dan Asli yang akan membahas tentang basa. Oke, saya cukup. Baik, Pak. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Saya persilahkan. Kita dapat
tugas dari Pak Guru loh. Itu loh yang kita diskusiin tentang asam. Iya kan? Jadi kita cari pengertiannya dulu ya. Kamu tahu nggak? Asam itu kalau yang aku tahu dia itu bisa menghasilkan ion H+ kan? Di buku yang aku baca sih kayak gitu. Iya, terus juga asam juga memiliki banyak-banyak sifat. Di antaranya itu ada yang asam bisa menghasilkan arus listrik. Terus apa lagi ya? Kamu tahu nggak? Memiliki rasa masam, terus memiliki pH yang kurang dari 7. Terus apa lagi? Terus itu loh, itu bersifat korosif ya? Oh iya, yang menyebabkan Terus itu ada contoh-contoh asam juga tugasnya. Contoh-contoh asam itu kayak asam sulfat, H2SO4. Terus apa lagi ya? Cl, 3 HCl. Terus NO. Terus apa lagi? ya 3COO. Terus ada H3PO4, ya kan? Iya. Terus juga kan Terus tugasnya apa lagi sih? Terus ada itu ya, rumus pH. Apa sih? Aku lupa tahu. kan tadi yang asam kuat itu dapat mengion sempurna dalam air. Terus rumusnya Oh iya. Ada asam kuat sama asam lemah ya? iya. Kalau asam lemah itu tidak mengion sempurna dalam air. Terus rumusnya yang H+ itu sama dengan M. Rumusnya yang asam kuat Yang M sama dengan M kali valensi asam. kalau yang rumus untuk basa lemah itu akar Ka asam lemah itu akar Ka kali M ya. Iya. Ka itu apa sih? Aku lupa. Ka itu ketetapan ionisasi. Berarti udah ya. Nanti kita Iya, nanti buat min mappingnya. maaf. Bentar ya, aku buat min mappingnya. Oke. Ini kita kan kelompok 2 ya. Materinya itu dapatnya basa. Kan tadi tuh disuruh cari pengertian, sifat-sifat, contoh sama rumus pH-nya. Yang pertama kita cari dulu pengertiannya. Menurut kamu pengertiannya gimana? Menurut aku, basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Itu sesuai ini ya, teori Arrhenius ya? Ya. Yaudah kita ambil dari teori Arrhenius aja ya. Ya, ambil itu aja. Selanjutnya sifat-sifat. Basa itu kan yang rasanya pahit. Ya. Terus apa lagi? Terus licin seperti sabun. Terus pH-nya lebih dari 7. Ya. Terus menyebabkan pelapukan. Menyebabkan pelapukan. Oh, pada logam ya? Logam ya. Terus sebagai konduktor elektrik. Iya nggak? Ya. Ya. Berarti tadi tuh kita dapat ada 5 sifat ya? Iya. Rasanya pahit, terus licin, menyebabkan
menggunakan pelapukan, pH lebih dari 7. iya pH lebih dari 7, terus sebagai konduktor elektrik. Ya, Terus contoh-contohnya itu apa aja nih? ada KOH, Ada natrium hidroksida, terus apa lagi? kalsium hidroksida, Terus aluminium hidroksida. Satu terus lagi, amonia dioksida. kita ambil 5 contoh aja ya, jangan banyak-banyak. Terus rumusnya gimana? Kalau misalnya tadi kan di sifat-sifat basa itu ada memiliki pH lebih dari 7. Cara nyari pH-nya itu gimana rumusnya? Pertama, kita cari pOH-nya dulu menggunakan min log OH min. Iya, itu kan Kemudian pH. ya pOH pH-nya yaitu 14 dikurangi pOH. Berarti kayak gitu ya cara nyari pH-nya. Terus semuanya udah mencatat kan ini yang tadi kita sebutin. Nanti kamu kirim catatannya ke aku ya, nanti aku yang bikin mind map-nya. Ya, siap. Nanti kan aku bikin mind map-nya, nanti kamu yang presentasi ya. Ya, Oke. Oke, akhirnya kita sampai pada sesi presentasi. Silahkan dari setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Nanti hasil presentasinya ditempelkan pada dinding. Dari kelompok lain bisa melihat yang ada di dinding, lalu menanyakan atau meminta penjelasan dari kelompok yang membuat. Silahkan untuk kelompoknya Amal dan Jihan mempresentasikan dan menempelkannya pada dinding. Saya persilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asam. Menurut Arrhenius, asam yaitu senyawa yang menghantarkan ion hidrogen ketika larut dalam air. Sifat dari asam yaitu dapat menghantarkan listrik, memiliki rasa masam atau kecut, menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air, memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, artinya dapat menyebabkan karat pada logam, menyebabkan perubahan pada lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah menjadi merah. Contoh-contoh dari asam yaitu ada CH3COOH, C3H6O5, asam sulfat, H2SO4, HCl, asam klorida, H3PO4, HNO3. Asam kuat yaitu mengion sempurna dalam air. Maka rumusnya H+ sama dengan M kali valensi asam. Sedangkan asam lemah tidak mengion sempurna dalam air. H+ sama dengan akar Ka kali M atau H+ sama dengan alfa kali M, di mana Ka sama dengan yaitu tetapan ionisasi asam, M yaitu konsentrasi, dan alfa yaitu derajat ionisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang menyampaikan. Selanjutnya adalah kelompok dari Nurija dan Asli yang akan menyampaikan
seputar bahasa. Saya persilahkan. Apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang basa. Secara kimia, basa adalah senyawa yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan ke dalam air. Basa sendiri memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan rasanya cenderung pahit, di mana jika kita dirasakan. Yang kedua, yaitu berdasarkan sentuhan, basa akan terasa licin jika disentuh atau bercampur dengan air, seperti sabun yang sering kita gunakan. Yang ketiga, berdasarkan kereaktifan, basa dapat menyebabkan pelapukan pada logam seperti layaknya asam. Yang keempat, berdasarkan hantaran listrik, larutan basa adalah larutan elektrolit yang berfungsi sebagai konduktor elektrik. Yang kelima, basa memiliki pH lebih dari 7. Contohnya di sini yaitu ada kalium hidroksida, barium hidroksida, natrium hidroksida, aluminium hidroksida, dan amonia hidroksida. Untuk rumusnya, untuk mencari pOH sama dengan min-log OH-min. Untuk mencari pH sama dengan PKW dikurangi pOH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok. Nanti bisa dilihat ya yang ada di dinding. Itu adalah hasil dari teman-teman kalian dan juga bisa mengingatkan tentang materi ini. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih jauh asam dan basa ini dan mengevaluasi ataupun hanya seputar materi tersebut, saya berikan beberapa soal terlebih dahulu, nanti dikerjakan. Nah, pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang asam basa ini berkaitan dengan tanya jawab, misal ada yang ditanyakan dari presentasi ini. Mungkin hari ini saya cukupkan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.